Yo, halo, halo. Tes, tes. Halo, Yo, tes. halo teman-teman semua ya. Oke, Halo, halo. ya, Iya, ya, ya, udah masuk. halo teman-teman dan Ibu dosen. Halo semuanya, selamat sore, selamat siang. Oke, di sini kita mau bahas materi seputar tren teknologi. eh, yang penting bagi perkembangan anak sekolah ya. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Dan maaf kalau kita ini metodenya seperti podcast gini karena kita mengikuti aturan yang ada untuk tidak uh, Sesuai ya protokol ya. sesuai protokol dulu lah, iya gitu. Jadi kita via Zoom gini ala-ala podcast lah, kurang lebih. Ya oke. Kita perkenalan dulu. Aku di sini Yoga Siddhartha, NIM 2011411 dengan Ini Hilaris Agung Jawa Pangestu dengan NIM 20 1111 oke, siap. Masuk ke ini pembahasan, oke. Jadi kita di sini kan bahas soal teknologi bagi perkembangan ini ya, bagi perkembangan anak sekolah ya. Jadi eh, pengertian teknologi sendiri itu apa sih? Oke, bisa mungkin dimulai dari Agung. Menurut saya, Hmm? pengertian teknologi itu sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, Oh, khususnya di era modern seperti ini. oke. Seperti itu. Betul sih itu juga. Aku setuju sih. Kalau buat aku sendiri itu Kalau kayak ya aku itu hmm, teknologi sebagai di dalam bayanganku awalnya tuh teknologi itu kayak suatu alat gitu ya, alat buat bantu manusia gitu loh untuk memudahkan pekerjaan gitu. Teknologi itu seperti itu loh pengertian. Tapi coba kita cross check dari KBBI sendiri apa itu pengertian teknologi. oh boleh. Oke, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teknologi memiliki arti yang pertama metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis dan ilmu pengetahuan terapan gitu. Terus yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Oke, berarti kurang lebih yang udah dikasih tahu itu Iya, sama ya. iya di sini sama ya. Kayak cuman beda kalimat aja lah, beda cara kita penyampaian aja ya. Iya, benar. Oke, oke. Yang penting efisien membantu gitu. Eh, oke, terus ini sih gimana menurutmu pendapatmu itu seputar teknologi dengan perkembangan anak anak sekolah itu sendiri atau pendidikan? Kaitannya gitu kan. Iya kaitannya. Menurutku sih perkembangan teknologi ya, kemajuan teknologi dengan perkembangan anak itu sangat berkesinambungan, Iya, khususnya dalam situasi pandemi seperti ini kan. iya, iya. Kayak kita sekarang ini ya. Teknologi sangat sangat diperlukan. Yes. Oke. Eh, kenapa gue? Nggak apa-apa. Oh iya iya. Asik sih, podcast asik. Oh podcast. Boleh lanjut terlanjut lah ya. Oke. Ya benar sih. Dari aku teknologi dengan pendidikan sendiri itu hubungannya ya seperti pengertian tadi untuk kalau tadi kan pengertian secara luas kan untuk apa ya memudahkan ini kan memudahkan manusia gitu. Nah kalau secara detail kan ini ke pendidikan mungkin untuk memudahkan pembelajaran kita ya untuk semua aspek pembelajaran kita gitu ya secara pendidikan teknologi itu sendiri. Oke Iya, seperti itu. oke. Terus menurut kamu ini eh, gimana sih cara penerapan teknologi itu di pendidikan? Menurutku contoh penerapannya seperti kalau saat ini situasi pandemi seperti ini kan, kalau zaman dulu kita SD itu kan teknologi nggak begitu canggih, cuma bisa Ya buat telepon, SMS. masih terbatas banget fitur-fiturnya ya. Tapi terbatas banget.
untuk saat ini kemajuan teknologi sangat pesat, terutama misal ada aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom, Ya, terus aplikasi LMS dan segala macam yang memudahkan siswa untuk berkomunikasi dengan guru seperti itu. iya sih. Itu penerapannya yang sangat dirasakan saat ini. Iya, oh, betul, betul banget itu. Eh, Lagian aplikasi sekarang tuh juga udah lengkap ya. Kayak contoh aja itu kan ini kan Zoom ini buat kita tatap muka ini buat bikin podcast ini. Nah, terus kayak Google Classroom itu kan ini kan ya buat ngumpulin tugas kayak gitu ya. Itu anak SD apa itu Iya, biasanya. buat ngumpulin tugas. Kalau next levelnya itu kayak kita LMS itu kuliah.usd.ac.id itu ya. Nah, Itu yang dimiliki Sananta Dharma. Ya. asik banget ya. Canggih. Canggih. Iya, yo. Terus ini sih gimana ya kalau menurutku tuh kita tuh juga apa ya patut patut untuk bersyukur ketika kebayang nggak sih kalau di saat teknologi itu belum terbentuk kayak bentuk elektronik yang sekarang gini loh. Misal nggak ada Zoom, nggak ada Google Classroom, nggak ada apa, nggak ada kayak LMS gitu. Itu tuh kayak di apa ya, aku nggak bisa bayangin gitu loh situasinya sekarang itu gimana gitu loh. Saat pandemi kayak gini kalau nggak ada alat-alat itu gitu loh. Kayak bener-bener anu tuh, bener-bener Sangat-sangat bersyukur menurutku sih. iya makanya aduh nggak kebayang sih ya. Terus pandanganmu soal ini loh, pandanganmu soal guru-guru itu gimana? Yang ntar kita kan juga misal jadi calon pengajar gitu, guru-guru sekarang yang udah terjun itu buat ngajar anak-anak secara online gitu, misalnya ada yang eh, belum ngikut perkembangan zaman gitu, masih mengabaikan teknologi, gimana menurutmu? Menurutku mau tidak mau guru saat pandemi seperti ini harus belajar teknologi. Misal guru berani bertanggung jawab ketika guru ngasih apa ya pendapat buat kita apa sekolah atau pembelajaran online, mau tidak mau guru harus tanggung jawab, guru harus berani belajar. Ya, ya. Misal kayak Google Classroom kayak gitu, guru harus berani belajar dan juga harus memberikan edukasi kepada murid-muridnya untuk menggunakan teknologi itu dengan bijak, Dengan bijak ya tidak penggunaan teknologi ya. disalahgunakan Iya, seperti iya, itu ya, menurut betul saya. sih. Ya. Jadi yang tanggung jawab berarti kedua belah pihak ya, antara guru yang harus ikut Iya, ikut perkembangan zaman ini untuk biar apa ya, biar bisa ya, menyesuaikan diri lah ya untuk zaman sekarang, sama ya, dari siswanya itu sendiri harus dari diajarkan siswa tentang tanggung jawab itu ya, harus bijak lah penggunaan tanggung jawab. teknologi ini saat pembelajaran ya. Iya, Itu takutnya kan nanti kalau ya gimana? Kalau menurutmu? Kalau nggak bijak gitu, kalau kalau nggak menurut diajarkan? juga gimana? Oh, kalau aku dulu. Iya, Kalau aku sih, kalau nggak diajarin ya itu takutnya menyepelekan lah, bisa dibilang. Menyepelekan dalam artian kayak banyak cara nanti kayak anak-anak buat ngakalin online gini loh. Misal kan contoh kita aja mahasiswa itu kadang ada yang cuma absen doang gitu, tapi nggak ikut tatap mukanya kayak gitu. Nah, itu kan agak-agak gimana itu kan, tahu lah ya. Itu, nah itu kan pasti terjadi di sekitar kita itu. Nah terus, pasti eh itu. iyalah, tahu ntar. Ya pokoknya jangan sampai sih itu kalau aku. Kayak bener-bener kita tuh harus apa ya? Walaupun secara online gini, walaupun terpisah jarak gitu, kita tetap harus sadar gitu loh, sadar diri gitu loh. Ini tetap sama aja kita kayak belajar gitu loh, kayak di kelas gitu loh. Mindsetnya kayak harus dibentuk seperti itu sih, biar nggak disepelein banget misalnya Iya, secara daring kayak gini. iya. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Gung? Menurutku ya memang kembali sama diri kita sendiri. Nah, ketika kita merasa kita perlu, pembelajaran itu kita yang perlu, ya kita yang harus berusaha buat sebijak-bijaknya menggunakan.
sadar seperti diri ya, itu. sadar diri. Iya, Tapi kayak gitu butuh motivasi kan teman. iya, butuh motivasi, butuh edukasi lah, hitungannya seperti itu. Oh ya, itu menurut kamu sekiranya secara online gini yang kudu memberikan motivasi atau pengarahan akan pemanfaatan teknologi ini gimana ya? Siapa ya, siapa ya? Siapa yang seharusnya memberikan motivasi itu? Yang perlu memberikan motivasi yang pertama menurutku guru. Guru harus berani tanggung jawab terhadap muridnya ketika guru mengambil apa namanya keputusan buat online, guru juga harus Ya. memberikan edukasi. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua dari orang tua murid. Orang tua murid itu saat pandemi seperti ini tuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak menurutku. Oh iya iya. Ketika orang tua bisa mendampingi anak, mungkin proses belajar mengajar bakal lancar. Lancar itu. ya. Yang ketiga sendiri dari anaknya sendiri, kemauan dari anak. Bener sih, iya sih. Kalau apa ya? Kalau menurutku sih dari motivasi itu paling penting ya dari guru itu. Kayak yang pertama menyadarkan siswanya dulu gitu loh, biar mau. Soalnya kalau terpaksa kan juga buat apa gitu loh. Kalau siswanya terpaksa gitu loh. Iya ya. Ya. Benar. Gitu. Oke, ini sih plus minusnya dari teknologi ini. Coba menurut kamu Gung, plusnya dulu kira-kira. Kalau plusnya menurut aku yaitu membantu proses belajar mengajar, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Oh, oke. Itu plus yang sangat dirasakan saat ini. Untuk minusnya mungkin itu sih kalau misal ya yang pelosok kayak gitu kan, keterbatasan koneksi, koneksi tidak stabil itu kan juga mempengaruhi proses belajar mengajar seperti itu. Dan itu penyalahgunaan yang tadi itu ya, yang tadi itu kan yang udah kita bahas tadi itu ya. Ya apa ya, kurang lebih juga sama sih aku. Plusnya sendiri ya kita sebenarnya punya suasana yang cukup lumayan nyaman lah mungkin ya di rumah ya. Kalau secara daring kayak gini ya. Kalau secara di teknologi kayak gini. Terus apa ya? Terus efisien sih kalau teknologi itu kalau kita manfaatin ini pas pandemi ini kayak apa ya? Yang pertama kan kita mendukung protokol itu kan kalau secara pandemi ini. Ya teknologi sendiri mendukung protokol buat nggak kena COVID-19 itu sama apa ya? Biasanya kan kita ini sih. Ya ini malah ke minusnya sih. Aku mikirnya kayak kuota tuh penggantinya bensin kita buat OTW ke sekolah atau enggak. Iya nggak sih? Bener, itu ke minus nggak sih? Bener. Oke, mungkin aku biasanya yang 20.000 mungkin buat bensin 1 hari atau 2 hari, ini buat beli kuota. Buat beli kuota, ya. Iya sih. Terus apa lagi ya? Kalau dari aku minusnya juga nggak semua orang punya perangkat yang bagus sih. Nggak punya perangkat teknologi yang bagus. Belum tentu. Terus keterbatasan sinyal, kuota itu juga sih yang bikin jadi teknologi ini ya dampaknya besar sekali tapi juga pasti ada minusnya lah ya. Oke sih. Terus menurutmu kesimpulan dari teknologi ini penting bagi perkembangan anak sekolah ini gimana? Kalau menurut kesimpulan menurutku di balik sisi negatif dari kemajuan teknologi terdapat banyak sekali sisi positif dari kemajuan teknologi itu. Jadi kita nggak bisa hitungannya kalau bahasa Jawanya itu saklek kalau kemajuan teknologi itu hanya bikin perkembangan anak menurun tuh kita nggak bisa pikir kayak gitu. Oh, setuju sih. Teknologi sangat berpengaruh
buat perkembangan anak menurutku seperti itu. Benar sih, iya sih, sih. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, teknologi dan Iya, pendidikan itu harus bisa berjalan beriringan guna kelancaran belajar mengajar gitu. Jadi eh, intinya tuh teknologi itu sepenting itu loh di era sekarang itu, di era 4.0 ini yang hampir generasinya mungkin kita tuh udah megang gadget semua lah, ya. jadi harus apa ya, seimbang gitu kan, Seimbang, nah berjalan betul. seimbang gitu. Berjalan seimbang. Mm. Yes. Ya, Oke. benar. Mungkin ada tambahan lain, Gun, yang mau kamu Enggak sih, sampaikan? itu aja. Udah Ya, cukup ya kita kayaknya ya. harus Gimana? cuma masukkan, entah kamu anak kecil atau kamu udah dewasa ataupun orang tua, ketika kamu bisa bijak menggunakan teknologi, mungkin kemajuan teknologi bisa berjalanlah dengan lancar seperti itu. Iya betul sih. Itu aja. Secara bijak juga lah penggunaannya. Ya itu Iya, tadi iya. ya. Ya, oke. Mungkin sekian dulu ya perjumpaan kita buat podcast di siang atau sore hari ini membahas seputar teknologi Iya, dengan perkembangan anak sekolah. Jadi ya iya. terima kasih yang udah dengerin. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Yeah, see you.